Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu di majelis yang kita muliakan. Kita perbanyak puji-pujian kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala keagungan. Salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya dicurahkannya ke atas kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, saya mengambil waktu pada malam hari ini Pak untuk berbicara tentang Ramadan ya. Karena ini bulan terakhir kita bertemu sebelum Ramadan. Nanti insya Allah kalau Allah takdirkan kita melanjutkan majelis kita, bahasan tauhidnya kita lanjutkan pasca Ramadan. Jemaah dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan spesial, bulan istimewa, bulan yang isinya adalah kebaikan. Bulan ini sampai dinamakan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan-bulan. Siapa-siapa yang bergembira menyambut kedatangan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Jemaah dirahmati Allah, ekspresi kegembiraan itu Pak dilakukan dengan banyak cara. Biasanya di jemaah-jemaah kita mulai menyisipkan Ramadan dalam doa kita sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagian lagi ada yang bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman. Dikaitkan dengan apa? Menyambut kedatangan Ramadan. Itu juga bagian dari ekspresi kegembiraan. Kalau di jemaah kita Pak, biasanya ada unggahan tut'imut ta'am, memberi makan, berbagi makanan. Itu juga bagian dari ekspresi kegembiraan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Jemaah dirahmati Allah, Ramadan ini Pak adalah sebuah momentum. Karena dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini ada jutaan orang Pak yang tereliminir, ada jutaan orang yang dipaksa menyingkir dari kehidupan dunia ini. Bulan lalu persisnya Pak, malam Senin seperti ini menjelang subuh terjadi gempa di Turki. 10 provinsi macam bubur Pak, hancur lebur. Korban tewas sampai sekarang mendekati angka 40.000 orang. Tapi evakuasinya Pak belum 1%. Karena radius bencana itu kehancurannya 500 km persegi. Dari sini Banda Aceh hancur semua. Dan kata para ilmuwan, kerusakan
ledakannya itu setara dengan 500 kali ledakan bom nuklir. Jadi berapa orang yang terkubur hidup-hidup? Karena kata Presiden Turki, radius bencana itu adalah hunian bagi 15 juta warga Turki. Berapa yang terkubur hidup-hidup di sana? Jemaah dirahmati Allah, ada jutaan orang Pak, yang tereliminir dalam 11 bulan ini, sehingga mereka tidak lagi punya kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kalau nanti ketika Ramadan datang kita masih hidup, itu semata-mata karena Allah masih memberi kita kesempatan. Maka supaya Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang istimewa, anggap saja ini Ramadan terakhir buat kita. Karena dari Ramadan ini sampai Ramadan tahun depan ada jutaan lagi orang yang akan tersingkir dari dunia ini. Boleh jadi salah satu di antaranya adalah kita. Ya. Coba dirahmati Allah, keistimewaan apa sajakah yang ada pada bulan Ramadan? Coba yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih Nabi SAW menjelaskan, idza kana awwal lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin. Apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, dibelenggu setan-setan dan dipenjara jin-jin pembangkang. Ramadan itu syahdu, waktu di mana tiba-tiba Pak, alam semesta ini sepi dari makhluk-makhluk durjana. Nggak ada satupun makhluk-makhluk yang durjana itu Pak yang masih berkeliaran. Semua dipenjara, semua dibelenggu. Gitu. Tapi kadang-kadang kita sering penasaran Pak Ibu, kenapa berita tidak sesuai dengan realita? Karena mestinya kita kan berpikir kalau setan dibelenggu, jin-jin pembangkang di penjara, mestinya kan kemaksiatan itu clear, bersih. Di dunia ini kan terjadi lagi kejahatan gitu kan. Tapi faktanya di bulan Ramadan kereta malah sering hilang. Bulan Ramadan sendal Pak malah sering raib, ya kan? Bulan Ramadan lapak-lapak judi tumbuh. Saya waktu di kampung di Langkat sana, itu memang musimnya gitu. Asal Ramadan orang berjudi Pak. Di belakang rumah saya bikin 3 lapak orang di situ. Saya datangin, saya bilangin bagus, dia kan muslim. Judi ini nggak Ramadan aja nggak boleh. Ini Ramadan jangan main, saya bilang. Itu bandit-bandit itu tolong dihormatin Ramadan ini, semua pada gitu kan. Betul-betul Pak. Gitu saya balik arah rumah, ada yang teriak, jangan berhenti, katanya. Saya masuk ke dalam rumah, saya ambil parang. Iya, saya ambil parang. Mama saya jerit-jerit. Ya, saya bilang itu bangsat-bangsat itu, saya bilang itu. Untuk maksiat ini mereka nggak takut mati, masa saya takut mati, saya bilang. Sudah pokok parang buat, baru pada bubar semua. Iya. Cuma yang saya muliakan dari rahmat Allah, kenapa Pak berbeda antara berita dengan realita? Harusnya kan setan-setan di penjara, jin-jin pembangkang dibelenggu. Bumi ini bersih Pak harusnya dari maksiat. Ya. Nah, cuma yang dirahmati Allah, saya perlu dudukkan dulu perkaranya. Dalam Al-Quran di surah Al-An'am, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin
Demikianlah bahwa tiap nabi itu selalu ada setan-setan yang menghalangi dakwah mereka, yaitu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Bapak Ibu, setan itu ada dari jenis manusia, ada dari jenis jin, gitu. Cuma ceritanya Pak, manusia yang ketika lahir dijanjikan Nabi fitrah, bersih, suci, putih, tapi kok tiba-tiba bisa bertransformasi menjadi setan, itu gimana ceritanya? Saya jelaskan pelan-pelan, Ibu Bapak, supaya kita nggak gagal paham, ya. Dalam pelajaran akidah akhlak, Bapak Ibu, dalam pelajaran tauhid, kedudukan manusia dengan perbuatan dosa itu ada 3 level, 3 tingkatan. Yang pertama namanya hal, yang kedua namanya sifat, yang ketiga namanya malakah. Hal ini cuma dirahmati Allah adalah manusia yang pertama kali berbuat maksiat. Di posisi ini Pak, setan si pembisik itu all out mendampingi dia. Dikasih semangat, buat aja, nggak apa-apa, buat aja. Ditenangkan Pak hatinya. Sekali buat dosa, minta ampun, nggak masalah. Orang Allah itu maha pengasih, maha penyayang kok. Nah, gitu kan ya. Lagian kalau kita nggak pernah berbuat dosa, terus kita beristighfar, mana ada rasanya istighfar itu? Istighfar itu kan asyiknya kalau kita berbuat dosa. Jadi istighfar itu terasa gitu. Buat aja gitu kata setan itu. Buatlah kita apa? Maksiat untuk pertama kali. Itu posisinya namanya hal. Berzina kalian untuk pertama kali. Itu reaksinya di badan bisa mengerikan, menggelepar badan, berkeringat, merah wajahnya, bahkan menetes air matanya. Ya Allah, aku berzina gitu. Itu levelnya namanya hal. Setan Pak, all out itu mendampingi dia, ya kan? Tapi kalau udah satu kali, goda untuk keduanya udah lebih mudah. Ketiganya lebih gampang, keempatnya Pak mulus. Sampai 5 atau 10 kali dia berzina, sampailah dia di level sifat namanya. Di level ini Pak, dia udah bisa melakukan maksiat dengan cara swadaya. Maka setan tukang bisi tadi udah bisa menarik diri dari dia. Nggak usah digoda, udah pandi dia buat sendiri. Maka setan tukang bisi Pak udah nggak perlu dampingin dia lagi dalam kemaksiatannya. Setan nyari sasaran yang lain lagi. Karena apa? Dia udah bisa swadaya, nggak digoda, nggak dibujuk, nggak dirayu. Dia udah bisa bikin sendiri. Itu levelnya sifat. Di level ini setan itu udah nggak ada lagi Pak menggoda dia, udah menarik diri. Karena dia mampu melakukan maksiat dengan cara swadaya. Terus dia berbuat maksiat 5, 10 tahun, 25 tahun akan datang, sampailah dia di tingkat mahir. Ini namanya malakah. Di level ini, setan-setan yang dulu menggoda dia Pak, geleng kepala nih. Hebat kali kawan. Aku yang pertama kali goda kau udah jauh ketinggalan dibandingkan dengan dosamu. Gitu. Ini namanya malakah. Namanya malakah. Jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah, kita bisa buat analogi gini Pak. Anak kita STM, SMK Pak, magang. Dia perlu didampingi oleh mekanik senior, ditunjukin cara bongkarnya gini, cara masangnya gini, cara bersihkannya gini. Itu levelnya hal, didampingin Pak. Tapi 5-10 kali dia bongkar mesin, mekanik senior tadi udah bisa menarik diri, udah bisa dilepas, dia udah bisa swadaya, bongkar pasang mesin, ya kan? Kalau dia terus melakukan itu Pak, bongkar pasang sampai 1000 mesin udah dia bongkar dia pasang,
dia sampai pada tingkat mahir Pak, Malaka. Ini mekanik senior yang tadinya ngajari dia pun sanggup dengan. Paham nggak? Begitulah posisi manusia dalam kemaksiatannya. Jadi jemaat dirahmati Allah, ada orang-orang Pak yang kalau berbuat dosa nggak perlu godaan lagi, nggak perlu godaan lagi. Kenapa? Karena dia Pak udah jadi setan. Ngapain digoda lagi? Nanti bulan Ramadan Ibu, tengah hari panas terik, tengah Ramadan Pak, ada orang yang minum es tebu Pak di pinggir jalan. Pekat itu warna tebunya, coklat hampir kehitam-hitaman. Esnya berembun Pak di gelasnya. Pakai pipet disedot loh. Oh, itu di tengah Ramadan di pinggir jalan. Kalau Bapak nengok orang kayak gitu, orang itu Pak bukan sedang digoda setan, tapi dialah setan itu. Iya. Pak, orang itu bukan sedang digoda setan. Sebab setan menggoda nggak ada bulan Ramadan, tapi dialah setannya. Jadi Ramadan Pak mudah membedakan mana manusia mana setan, itu mudah membedakan. Iya. Iya. Siang Ramadan, pagi udah sarapan lontong dia. Sekarang Pak orang jual nasi udah nggak pakai tirai-tirai lagi Pak. Kalau dulu masih pakai tirai steril, sekarang enggak. Nggak ada malu, nggak ada segan, nggak ada apa-apa. Bapak Ibu, orang itu bukan sedang digoda setan, tapi sesungguhnya dialah setannya. Setan dari jenis manusia. Maka Ramadan ketika nanti mengatakan setan-setan dibelenggu, jin-jin pembangkang di penjara, itu nggak jadi jaminan kemaksiatan hilang di muka bumi. Karena yang di penjara itu Pak adalah setan-setan yang tak terlihat itu. Tapi setan dari jenis manusia itu masih berkelihatan Pak di muka bumi. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah Ibu Bapak, bagi orang beriman, Ramadan itu adalah anugerah yang luar biasa besar. Kenapa Pak? Karena biasanya di luar Ramadan musuh kita itu dua, dari dalam nafsu, dari luar setan. Tapi begitu Ramadan datang, setengah kemenangan sudah kita peroleh. Kenapa Pak? Musuh kita yang dari luar itu sudah ditaklukkan. Mereka sudah tak mampu lagi menjangkau hati kita. Tinggal kita berperang melawan setengah musuh lagi, yaitu nafsu yang ada di dalam hati kita. Dan biasanya itu Pak relatif lebih mudah. Perang itu relatif lebih mudah untuk kita menangkan. Betul nggak? Iya. Alhamdulillah. Hitungan hari saja lagi Ramadan akan segera tiba. Yang kedua itu Bapak, momentum yang tak boleh kita lewatkan pada Ramadan. Masih di hadis yang sama kata Nabi, wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintunya yang tertutup. Apa makna pintu surga terbuka? Karena faktanya terbuka atau tertutup tetap juga nggak bisa kita tengok surga itu. Jadi gimana memaknai bahwa pintu surga itu sedang dibuka? Bapak Ibu, makna pintu surga itu sedang dibuka artinya Pak, kita tidak perlu mengetuk lagi, pintunya sudah terbuka. Kita tidak perlu lagi menjerit-jerit meminta dibukakan karena sudah terbuka. Ibu Bapak, kita hanya perlu masuk sesaat, kemudian catatkan nama kita di dinding-dinding surga. Begitu Ramadan berakhir, pintu surga kembali ditutup, insya Allah nama kita sudah tercatat di situ. Ya, nama kita sudah tercatat di situ. Dan bagi orang beriman, Ibu Bapak, saat ketika pintu surga itu dibuka, itu adalah saat yang paling menggairahkan. Itu adalah saat yang paling menggairahkan.
Ibu bapak jemaah yang saya muliakan, saya berulang-ulang mengatakan bahwa kita ini Pak adalah anak-anak surga. Kita ini bukan anak-anak dunia ini, tapi kita ini adalah anak-anak surga. Dunia ini Pak nggak mungkin mau selamanya melayani kita. Ya Bu, kita cinta pun dengan dunia nih Pak, tapi dunia ini Pak nggak akan berkenan sama kita. Kata Nabi dalam satu hadis, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluha yajuzu dzalik." Umur umatku kata Nabi hanya antara 60 ke 70 tahun saja. Yang lebih dari itu sedikit, tapi yang kurang dari itu banyak. Kita nggak hidup selama ratusan tahun seperti Nabi Nuh, apalagi ribuan tahun kayak Nabi Adam juga. Kalau orang tua kita dulu, nenek saya itu, cucunya aja sampai punya cucu. Nenek saya, cucunya punya cucu. Tapi kalau kita Pak, kayaknya enggak. Kita sempat menjadi wali, anak-anak kita menikah aja udah syukur. Kita sempat merasakan menimang cucu pertama aja udah bagus. Sekarang Pak umur 20-an aja udah kena diabetes, udah kena gula, ya kan? Umur 40-an Pak udah macam atuk-atuk mukanya. Kalau dulu saya ingat Pak, ada orang sakit tergeletak di tempat tidur nggak bisa bangkit lagi, itu umur 80-an, 90-an. Tapi sekarang umur 40-50 udah banyak tergeletak di tempat tidur. Iya. Iya. Di rumah sakit itu Pak, mesin cuci darah itu sekarang nggak pernah perit. Padahal unitnya ditambah. Tapi semakin banyak alatnya, semakin banyak orang yang gagal ginjal. Itulah dunia. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, visi terbesar kita di dunia ini adalah visi surgawi. Kita nggak boleh lepas dari surga. Memang ada jaminan siapapun orang yang di dalam hatinya ada iman pasti akhirnya akan masuk surga. Masalahnya ibu bapak, surga itu Pak ada passwordnya. Kita harus punya passwordnya. Kalau enggak kebuka deh. Kalau Android Pak ada pinnya. Apa password yang membuka pintu surga itu? Fitrah. Pak, anak-anak itu Pak fitrah. Maka kalau dia mati sebelum balik, jaminan dia masuk surga karena dia punya passwordnya, fitrah. Benar nggak? Maka itu kalau kita dapat mayat bayi hanyut di sungai, nggak usah diselidikin apa agamanya Pak. Selenggarakan aja seperti jenazah anak muslim. Tahu-tahu nanti udah dikubur, rupanya anak Cina Pak. Mama bapaknya mengklaim, oh ini anak lo, udah bongkar, nggak apa-apa bongkar. Silakan pindah ke kuburan lain, tapi ujung-ujungnya tetap ke surga juga dia, karena dia fitrah. Dia fitrah. Fitrah ini Pak pinnya, fitrah ini passwordnya. Anak-anak yang mati sebelum balik Pak, dia masih punya itu. Maka anak dari orang tua yang manapun, Cina kah, Kristen kah, Yahudi kah, tetap Pak dia balik-baliknya ke surga, karena dia punya password itu fitrah. Nah ketika kita balik, kita Pak merusak fitrah kita itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Gimana itu? Jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya pasti kita akan masuk surga juga. Itu janji Nabi. Karena semua orang yang di hatinya ada iman sekecil apapun, akhirnya masuk surga. Tapi kalau kita pulang sebelum kita fitrah itu Pak, kita dicelup dulu di neraka. Nah dicelupnya itu Pak yang bahaya. Dicelupnya itu yang bahaya. Masya Allah. Dicelupnya itu ngeri itu Pak. Kata Nabi begini ibu bapak, orang yang akan dimasukkan ke neraka itu, sebelum dimasukkan betul-betul ke neraka,
Ya dicelup dulu. Sekali celupan aja Pak, kayak teh celup gitu. Cuk gitu, diangkat lagi. Kemudian Allah nanya sama dia setelah dicelup satu kali keluar sebelum dimasukkan ke neraka. Allah nanya sama dia, masih ada nggak kesenangan dunia yang kau ingat? Di dunia dulu Pak, misalnya dia presiden 3 periode, atau dulu Pak di dunia dia seorang jenderal, atau di dunia dia termasuk 100 orang terkaya di dunia versi Forbes misalnya. Atau di dunia dulu Pak dia seorang ratu kecantikan yang kemana pergi disanjung-sanjung orang, nggak putus kesenangan dari dia. Tapi ketika dicelup sekali macam teh celup cuk gitu, diangkat, Allah nanya, masih ada kesenangan dunia yang gue ingat? Kata dia, ada lagi Allah, semua hilang dari ingatanku. Habis itu baru dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Jadi Pak, kesenangan dunia ini nggak lebih dari satu celup teh. Nah demikian juga kata Nabi, orang yang mau masuk surga itu sebelum betul-betul masuk dicelup aja dulu Pak sekali, macam nyelupkan teh, dicelup cuk gitu. Habis itu Allah tanya, masih ada nggak penderitaanmu di dunia dulu yang kau ingat? Kata dia, nggak ada ya Allah. Dengan satu celupan surga itu hilang semua penderitaan dunia dari ingatanku. Padahal dulu Pak gara-gara dakwah dia pernah di penjara. Gara-gara dakwah dia pernah jadi DPO. Gara-gara dakwah rumahnya pernah digerebek oleh Densus 88. Ya kan? Gara-gara mempertahankan kebenaran dia dimusuhi banyak orang. Gara-gara hanya memilih yang halal dia hidup dalam kefakiran. Menderita. Tapi ternyata Pak belum masuk surga, baru sekali celup gitu aja ditanya Allah, masih adakah ingatanmu tentang penderitaan dunia yang masih tersisa di dalam memori? Kata dia, nggak ada ya Allah. Dengan sekali celupan saya sudah hilang ingatanmu dengan semua penderitaan dunia ini. Habis itu baru dia dimasukkan ke dalam surga, tinggal dia selama-lamanya di sana. Masya Allah. Ya. Nah jemaah yang saya muliakan, di dunia ini Ibu, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Lau yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu'ammar." Sekiranya engkau hidup 1000 tahun di dunia ini, tak ada yang kau dapat di sini selain penderitaan. Pak, ada yang mau hidup 1000 tahun di sini? Mau ngapain Pak? Kita itu kalau hidup 100 tahun nih Bu, kita cuma jadi beban orang lain aja. Mana ada Pak enaknya? 100 tahun Pak masih bisa nggak main Android Pak? Buka Facebook, buka Instagram, masih bisa nggak? Ya, Ibu kalau gigi udah ompong, apa enaknya di dunia ini? Makan rendang burung-burung aja, terakhir kolot kan? Ya kan? Ingin makan teh ya Ibu ditumbuk dulu tehnya. Apa rasanya Pak kayak ditumbuk? Ya kan? Apa coba lagi enaknya di dunia? Ibu kalau kita nggak mati-mati sampai ber-150 tahun, marah orang yang kita. Udah mati-mati lah, orang yang kita. Iya. Saya ada tetangga Pak, qadarullah udah meninggal, tapi sebelum meninggal itu ceria orangnya, umurnya 70 tahun. Tapi gula darahnya sampai 600 Pak. Ya. Asalkan beli obat, berapa gula Bapak di tes 600? Kata yang jual, kok nggak mati Bapak udah segini gula Bapak? Kok nggak mati Bapak udah segini gula Bapak? Kata orang itu. Ya kan? Artinya Pak ngapain lagi itu kalau gula udah segini tingginya? Ya kan? Umurnya pun udah sekian, ngapain lagi lah hidup gitu kan? Maka kata Allah dalam Quran, kalau kau hidup 1000 tahun di dunia ini, apa yang kau dapat coba? Apa yang kau dapat 1000 tahun? Nggak ada. Maka jemaah dirahmati Allah, Ramadan ibu Ramadan, pintu surga sedang dibuka. Ayo Pak berlomba, all out, habis-habisan. Kalau bisa beribadah di bulan Ramadan itu kayak orang kesurupan itu.
Iya. Supaya apa? Saat pintu surga terbuka, nama kita tercatat di dalamnya. Nanti Ramadan berakhir, pintu surga kembali ditutup, nggak masalah. Nama kita sudah tercatat di dalamnya, insya Allah. Ya kan? Maka Ibu, Ramadan ini Pak luar biasa menggairahkan. Ya, para sahabat itu kalau memasuki Ramadan macam malaikat mereka, macam malaikat. Ibadahnya itu nggak putus-putus, ya kan? Nah terus kita Pak megang hadis. Hadisnya apa? Mau musoimun ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Habis sahur tidur Pak sampai buka. Karena katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Maksudnya bukan begitu Pak. Orang yang menghabiskan semua waktunya untuk beribadah di Ramadan itu sampai datang letihnya, datang capeknya, datang ngantuknya, sehingga dia tertidur, tidurnya itu dihitung ibadah. Jadi tidur bagi orang yang lelah beribadah dihitung ibadah. Tapi kalau ada orang yang tidur karena malas ibadah, Pak, masa dihitung ibadah? Ya, jadi jangan tidur aja, kerjanya Ramadan. Ya, iya, kayak orang kesurupan itu bikin. Iya, kayak orang kesurupan. Pak Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan, satu hari dia khatamkan Quran 2 kali, bukan 2 juz Pak, 2 kali khatam, satu hari, satu malam, dan itu dia khatamkan di dalam sholat. Ya, apa bisa Ustaz? Bisa. Bapak di Jawa itu ada satu pesantren sholat tarawihnya 8 jam karena mereka mengkhatamkan 30 juz. Jadi 2 juz itu baru 16 jam. Imam Syafi'i Pak pasti beliau bisa lebih cepat daripada itu. Iya. Ada orang Pak yang badannya udah nampak ringkih, umurnya udah lansia, tapi ikut tuh dalam jemaah seperti itu. Satu malam 8 jam Pak, khatam Quran, sholat malam itu. Ketika ditanya, bagaimana Bapak bisa mengikuti ibadah yang begini berat, khatam 30 juz? Dia jawabnya sederhana saja, saya sholat dengan hati. Kalau kita beribadah dengan hati Pak, nggak ada yang berat, karena jatuhnya udah hobi. Bapak Ibu, nonton Piala Dunia Pak final 3 jam, sanggup nggak kita mengikutinya 3 jam? Sanggup kan? Sanggup. Tapi Pak kalau disuruh nunggu lampu merah 3 jam, ada yang sanggup nggak? Ada? Lebih lama mana Pak? Nonton final Piala Dunia 3 jam sama nunggu lampu merah 2 menit lebih lama mana? Lebih lama nunggu lampu merah. Itu bedanya. Kenapa nonton Piala Dunia Pak 3 jam kita sanggup nunggunya? Karena hati kita di situ. Hati kita di situ. Tapi kalau hati kita nggak di situ Pak, 2 menit itu macam neraka sama kita rasanya. Ya kan? Nah itu masalahnya. Maka Ibu Bapak, ayo kita sambut Ramadan ini. Anggap saja ini Ramadan terakhir kita. Kenapa harus seperti itu? Karena Bapak Ibu, sesuatu itu kalau dia terakhir, dia jadi spesial, dia jadi istimewa. Pak, kalau saya ambil air dari Sungai Deli, 1 botol kemasan ini, 1 botol air sungai, berapa kira-kira harganya Pak air sungai 1 botol ini? Berapa kira-kira laku dijual? Nah, nggak laku. Air sungai itu 1 botol gini nggak ada harganya. Orang kebanjiran aja gratis Pak, nggak perlu bayar, ya kan? Kebanjiran aja gratis Pak, nggak bayar. Tapi kalau di botol ini Pak kita isi air kemasan seperti ini, sudah muncul harganya. Berapa ini saat ini? 4.000, ya kan? Nah Ibu Bapak, sekiranya saya punya air 1 botol kemasan seperti ini,
Dan ini adalah air terakhir di dunia. Laut udah kering, sungai kering, danau kering, sumur kering, hujan nggak lagi turun, embun nggak lagi menetes. Di seluruh dunia Pak hanya tersisa air 1 botol yang saya pegang ini. Kira-kira berapa harganya? Berapa harganya? Ya, berapa kira-kira harganya? Nggak terhingga. Seperti itulah yang terakhir. Maka para ulama Pak menganjurkan kita kalau ketemu Ramadan, jadikan ini Ramadan terakhir supaya dia spesial. Kalau ternyata tahun depan masih jumpa lagi, kita anggap lagi itu yang terakhir. Tapi walaupun anggapan, tapi boleh jadi ini betul-betul terakhir buat kita. Boleh jadi, gitu kan? Iya. Nah, jemaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau istri saya Pak dikasih tahu sama Allah, malam ini suamimu Heriansyah ini terakhir kau tidur dengan dia, karena besok pagi malaikat maut akan mencabut nyawanya. Kira-kira kayak mana tidur saya dengan istri saya malam ini? Pasti spesial. Enggak dia lepas dekapan itu ke badan saya. Enggak kayak bapak sama ibu yang satu tidur di depan, yang satu tidur di belakang, gitu kan? Kadang-kadang satu tempat tidur tapi yang satu arah ke barat, satu arah ke timur, gitu kan? Iya, coba kalau tahu kita pakai itu malam terakhir. Malam terakhir itu pasti lebih spesial daripada malam pertama. Makanya Pak kata Imam Ghazali, kalau engkau sholat di waktu zuhur, anggap saja engkau tidak bertemu asar. Kalau engkau sholat di waktu asar, anggap saja engkau tidak bertemu maghrib. Kalau engkau sholat maghrib, anggap saja engkau tidak bertemu isya. Demikian seterusnya. Supaya apa? Supaya bagi kita itu Pak spesial, kita menganggapnya itu yang terakhir. Gitu. Ya. Ya Ibu, jangan main-main dengan Ramadan ini. Kebun habis-habisan. Ya, karena pintu surga sedang terbuka. Gitu. Yang ketiga, keistimewaan Ramadan kata Nabi, wa uqiqa abwabun nar wa lam yuftah minha bab. Pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Enggak ada satupun pintunya yang terbuka. Bapak Ibu jangan main-main cerita tentang neraka ini, demi Allah. Enggak boleh kita jadikan candaan ini cerita tentang neraka ini. Oh, bikin aja dosa yang banyak kali, jadi nanti malaikat kesal, nendang sekuat-kuatnya, kelewatan kita. Nah, jangan bikin main-main Pak cerita. Ya, karena Nabi dan para sahabat itu ketika cerita tentang neraka itu Pak nangis mereka, bukan ketawa, nangis. Ya, Ibu Bapak, jadi Jibril datang kepada Rasulullah, dia bilang sama Nabi, "Atadrunanna, wahai Muhammad, kamu tahu tidak seperti apa neraka itu?" Kata Nabi, "Aku tidak tahu wahai Jibril." Kata Jibril, dinyalakan apinya 1000 tahun lamanya sebelum ada isinya. Maka 1000 tahun pertama apinya itu menyala, warnanya merah menjilat-jilat. Sesudah itu dinyalakan lagi 1000 tahun. Maka 1000 tahun kedua neraka itu menyala, apinya warnanya putih berkilau. Kemudian Allah tambah 1000 tahun lagi, maka 3000 tahun api itu dinyalakan, warnanya menjadi hitam, gelap dan pekat. Demi Allah kata Jibril, kalau neraka itu bocor selubang jarum saja, setetes apinya jatuh menimpa bumimu ini, bumi ini akan melumar jadi lumpur api. Sekiranya satu mata rantai neraka itu terputus dan menimpa gunungmu di dunia ini, maka gunung itu akan amblas sampai ke lapisan yang paling bawah. Sekiranya satu saja malaikat neraka itu turun ke bumi ini, kata Jibril, maka matilah semua penduduk dunia ini karena terkejut menyaksikan betapa buruknya wajah malaikat neraka itu. Nyeritain itu Pak, Jibril itu nangis Jibril. Maka Nabi bilang, kenapa kau menangis? Atau ya Jibril, apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Engkau adalah
makhluk paling mulia di langit sana. Engkau adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Apa yang kau khawatirkan? Kata Jibril, iblis itu pun dulu adalah makhluk mulia seperti kami juga. Tapi lihatlah seperti apa nasibnya sekarang. Maka aku menangis karena aku sampai hari ini belum tahu seperti apa nasibku nanti di akhir perjalanan hidupku. Nengok Jibril nangis, Pak. Rasulullah menangis. Nangis, Pak, nangis. Terus mereka Pak menangis sampai Jibril naik. Beliau kemudian pulang, masuk ke kota. Ada sahabat yang sedang buat alkohol, mereka canda di situ, ketawa-ketawa sampai terlihat gigi-gigi mereka ketika tertawa. Nabi tegur mereka. Kata Nabi, "Lau taqlamu nama aqlamu labaqaitum katsira wa ladhhabtum qalila." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, kalau kalian dengar apa yang barusan disampaikan Jibril kepadaku barusan, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Dan sejak saat itu Pak, para sahabat gak berani lagi tertawa lepas. Paling kalau canda Pak, senyum aja. Selebihnya mereka lebih banyak menangis. Ya, Ibu, saya mau buat analogi sederhana gitu. Kalau ada satu kampung, Pak, di kampung itu ada 1.000 orang yang tinggal di situ. Kemudian Pak, tersebar kabar ada seekor harimau keluar dari hutan berkeliaran di tengah kampung itu. Dan ini bukan hoax, Pak. Ada yang langsung lihat dan merekam pakai video. Kira-kira Ibu Bapak, dari 1.000 orang yang tinggal di kampung itu mendengar berita ada seekor harimau yang berkeliaran di tengah kampung itu, Pak, dari 1.000 orang yang tinggal di kampung itu berapa orang yang ketakutan? Semuanya ketakutan. Padahal Pak, harimau itu kalaupun menerkam warga, satu warga aja yang diterkamnya. Peluang kita menjadi korban, Pak, itu 1:1000. Kan banyak orang lain, kenapa mesti kita? Peluang kita menjadi korban 1:1000. Tapi entah kenapa Pak, semua orang ketakutan. Perasaannya dialah yang bakal diterkam, gitu ya kan? Perasaannya gitu. Padahal peluangnya 1:1000. Nah, saya tanya Ibu Bapak, peluang kita masuk surga atau masuk neraka itu 1:1 berapa? 1:1, Pak. Betul nggak? Kita itu Pak, kalau nggak masuk surga pasti masuk neraka, pasti demi Allah. Nah, saya tanya Pak, ada nggak di antara kita di ruangan ini yang yakin seyakin-yakinnya bahwa pasti akan masuk surga kalau mati hari ini? Ada nggak? Coba kita. Kalau ada Pak, saya mau pulang. Ngapain lagi ngaji ya? Ada nggak? Nggak ada. Karena belum ada yang menjamin kita, Pak. Terus masalahnya, kalau nggak yakin, nggak pasti bahwa kita masuk surga, kemana kita bakal? Neraka kan? Kenapa kita tidak pernah mengkhawatirkan itu? Kenapa nggak pernah menetes Pak air mata itu? Sekali aja memikirkan itu. Kenapa nggak pernah? Apa udah ada jaminan gitu? Gitu kan? Maka itu Ibu Bapak, ketika pintu neraka ditutup, bersihkan diri kita sebersih-bersihnya. Mudah-mudahan nanti ketika Ramadan berakhir, pintu neraka itu tetap tertutup selama-lamanya buat kita. Bapak Ibu, ada 3 doa Jibril, Pak, yang Jibril minta Nabi mengaminkan. Jadi Jibril berdoa, tapi Jibril minta Nabi mengaminkan. Bayangkan Ibu, kalau yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi, berapa persen kira-kira peluang doa ini ditolak oleh Allah? Kalau yang berdoa Nabi, yang mengaminkan Jibril, tapi doanya ditolak oleh Allah, udah lah Pak, gak usah berdoa lagi kita. Percuma lah Pak, percuma. Nah, Jibril doa, Nabi ngaminkan aja gak dikabulkan. Jadi ngapain lagi kita berdoa? Ya?
Pak, kalau Jibril yang berdoa dan Nabi yang mengaminkan, nggak kebayang kita bahwa doa itu ditolak oleh Allah. Dan ada 3 permintaan Jibril, Pak, yang dia minta Nabi mengaminkannya. Salah satunya doa Jibril itu, "Warahima amru rajulin alaihi Ramadan wa tammati walam yukfar lahu." Celakalah orang-orang yang bertemu Ramadan dan dia 1 bulan bersama Ramadan, tapi Ramadan berlalu belum juga diampuni Allah dosa-dosanya. Kata Jibril, aminkan. Nabi pun mengucapkan amin. Hati-hati Pak, Ramadan ini kadang-kadang Pak mendatangkan keuntungan besar bagi sebagian orang, tapi justru mencelakai bagi sebagian yang lain. Kalau sampai Ramadan berakhir dosa kita belum juga diampuni, Bu, Jibril yang doakan kecelakaan buat kita dan Nabi yang mengaminkan. Gitu. Ya. Kemudian kata Nabi, wa nada yunadi. Begitu Ramadan itu tiba, mulailah Pak malaikat turun dari langit ke bumi dan enggak pernah naik lagi. Puncaknya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hampir kosong langit itu dari para malaikat. Karena Jibril pun sebagai pemimpin para malaikat ikut turun ke bumi. Kata Nabi, tanazzalul malaikatu tilkal laila akthara min adadil hasa. Jumlah malaikat yang turun dari langit ke bumi pada malam Lailatul Qadar itu jumlahnya lebih banyak dari jumlah semua kerikil yang ada di dunia ini. Berapa banyak itu? Berapa banyak? Pak, kalau besok dari biru-biru sana ada dump truk bawa kerikil, bisa tolong hitungkan Pak? Saya kasih ayam penyet lah. Bisa tolong hitungkan berapa Pak jumlahnya? Terus Pak ngitung kerikil yang dijadikan bantalan kereta api dari Rontok Rapat sampai ke Medan itu berapa banyak? Terus ngitung kerikil Pak yang ada di Sungai Delhi, yang ada di Sungai Biru-Biru, yang ada di Sungai Baoros, berapa banyak? Lain lagi kerikil yang masih tersimpan di perut bumi, berapa banyak? Tapi ketika Lailatul Qadar datang, kata Nabi, jumlah malaikat yang turun Pak lebih banyak dari jumlah kerikil. Malaikat turun Pak untuk menyemangati kita dalam berlailatul Qadar. Sedangkan kita yang Ramadan turun untuk kita di dunia ini Pak, malam Lailatul Qadar itu di Aceh Pak, Senin pagi. Ya, di Aceh dia Pak, Senin pagi. Iya, iya Allah. Kadang-kadang kita ini Pak kelewatan, ya kan? Kita ini kelewatan. Malaikat itu menyeru, apa kata malaikat? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang suka kebaikan, bangkit, jangan bermalas-malasan. Pak, bulan luar biasa, jangan kita biasa-biasa saja. Bulan luar biasa datang, kita pun harus jadi insan luar biasa. Jangan biasa-biasa saja. Ya, Bapak Ibu, ada pesta megah, pesta besar di hotel berbintang, Pak. Kita diundang di situ. Harusnya Pak kita nikmati hidangan yang luar biasa yang nggak ada ketika di luar pesta itu. Nah kalau ada orang diundang pesta megah, pesta besar seperti itu Pak, tapi dia bawa bontot pakai ramean Pak. Kangkung ditojo di bawahnya, ikan teri ditumis sama cabai hijau di bawahnya. Di tengah pesta itu Pak, itu juga yang dimakannya. Ngapain dia datang ke situ? Benar kan? Ngapain dia datang ke situ? Kalau didatangi bulan istimewa tapi kita nggak melakukan amalan istimewa, bagusan gak usah ikut aja. Gak usah ikut. Tolak aja Ramadan itu, atau minta aja dia pisah dengan Ramadan supaya dimatikan Allah di sebelum Ramadan itu. Gitu kan? Amin ya. Iya. Kemudian terakhir kata malaikat, wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang suka keburukan, berhenti. Maksiat itu Pak dimanapun buruk, tapi di Ramadan melakukan maksiat itu jauh lebih buruk. Dan kalau ada orang Ramadan yang menghentikan kemaksiatannya, hanya kematian yang akan menghentikan kemaksiatannya.
Saya punya teman Pak, sepupunya ketua OKP di Mandala sana. Mabuk aja kerja. Ketua OKP kan Pak biasa nyerang orang gitu kan, nyakitin orang gitu, perang berantem kan biasa. Jadi mereka Pak di rumah itu nyiapin air keras, kapan bentrok itu disiramkan ke orang. Ditaruh di botol, botolnya dibalut pakai kertas, diletakkan di tengah botol minuman. Jadi dia bilang sama anak buahnya, ambilkan aku minuman gitu. Diambil Pak sama anak buahnya, nggak tahu dia biar keras. Itu dibuka Pak langsung ditenggak, hancur, 8 bulan nggak bisa makan, nggak bisa minum, pakai selang dalam. Jadi pernah dia pingin kali makan mie tiaw katanya ibu, dibuatkan mamanya, cuma ibunya caca dilepaskan, nggak bisa ditelan, udah hancur Pak alat pencernaan. Pingin kali kata minum es teh dibelikannya, cuma dikulum-kulum aja, habis itu Pak dilepaskan. 8 bulan Pak mati, berat badannya tinggal 36 kilo kata teman saya. Padahal preman, padahal besar tinggi. Ada orang Pak yang maksiatnya nggak bisa berhenti bahkan ketika Ramadan. Maka orang seperti ini kemaksiatannya hanya berhenti ketika kematian. Ada orang berzina maka bisa berhenti, Ramadan pun berzina. Berhentinya zinanya nanti ketika dia tidur di atas perut wanita yang bukan istrinya, mati dia di situ. Gitu kan? Naudzubillah, semua naudzubillah. Maka kata malaikat yang suka kepada keburukan berhenti. Nggak patut kebaikan itu dilakukan kapanpun, tapi lebih tidak patut keburukan itu dilakukan ketika Ramadan sedang datang. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selamat 16 hari ke depan, betul-betul kita bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li ikhwanina wa auladina wa li azwajina li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.